Saudara, selamat malam. Kita mau memulai persekutuan kita lagi, ya. Dan tadi di jalan saya dengar radio, ya. Ada dua pembicara yang akan datang ke Surabaya. Yang satu Tommy Tini dan satu lagi saya lupa tadi namanya di radio, ya. Dan yang Tommy Tini katakan dengan jelas sekali tadi di spot iklannya itu, dia katakan, apakah kita ini benar-benar siap hanya merindukan Tuhan dan mengizinkan Tuhan datang dan kita duduk di kaki dia mendengarkan dia. Itu, ya. Jadi dia akan mengadakan seminar di salah satu gereja. Dan tanggalnya saya lupa, cuma tadi yang saya ingat adalah iklan itu, terus ada potongan kalimat yang dia sampaikan, saudara. Berarti memang saat-saat ini gerakan yang Roh Kudus suruhkan, ya, untuk disampaikan kepada umat Tuhan itu adalah mengembalikan kekearifan dengan Tuhan, sanggup doa berjam-jam di kaki Tuhan. Bahkan minggu lalu di Gunung Hermon di Israel itu ada Open Heaven Conference, ya. Itu dari 51 negara yang hadir. Dan di Indonesia hanya beberapa orang. Itu bisa ditonton lewat streaming video langsung di YouTube, ya. Itu langsung diupload, langsung bisa ditonton jam itu juga. Hal yang sama, saudara, yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu bahwa saatnya umat Tuhan ini didewasakan. Ya, saatnya umat ini didewasakan. Pengertian dewasa itu jelas sekali, harus mau banyak belajar, saudara. Kalau kita banyak belajar, berarti kita yang mengusahakannya, bukan Tuhan yang mengusahakannya. Terus apa? Kalau kita banyak belajar, kita yang harus banyak berubah, bukan Tuhan yang banyak mengubahnya. Jadi berhentilah kita ini menggunakan energi kita, kekuatan kita untuk memaksa Tuhan melakukan kehendak kita, tapi pakailah energi kita untuk memaksa diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, minggu lalu juga saya sampaikan itu, saudara, karena waktu kita menyembah ada beberapa orang, memang saya katakan kalau ngantuk silakan, ya, karena kamar mandinya di luar, silakan keluar cuci muka lah. Ya, kemudian balik, atau kalau sangat tidak tahan, ya, karena di luar banyak sofa, silakan tidur. Tidak salah kalau memang super ngantuk daripada mengorok. Nah, ternyata ada beberapa orang yang menggunakan kesempatan itu untuk apa? Keluar terus ngobrol di luar. Jadi kalau suruh dia berdoa menyembah, ngantuk. Tapi kalau di luar ngobrol, nggak ngantuk sama sekali, saudara. Nggak, ya, wah, rame di luar. Itu heran, makanya saya sampaikan, mari berhenti memakai energi kita untuk memaksa Tuhan menuruti mau kita. Tapi mari memakai energi kita untuk memaksa diri kita untuk menuruti mau Tuhan. Mungkin, loh, kenapa masih paksa? Iya, saudara, masih dipaksa. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada kemauan yang kuat, tidak ada komitmen yang kuat, ya, kita tidak akan memaksa tubuh kita. Ya sudahlah, memang saya tidak konsentrasi, ya sudah, saya berhenti nyembah. Memang saya tidak bisa nyanyi, tidak bisa apa, ya sudah, ngapain? Kan, nah ini tidak mau memaksa, berarti kan memanjakannya, saudara. Ya, terus di kota lain juga 2 hari lalu juga saya sampaikan, karena ada orang yang begitu datang langsung ngorok. Dan setiap kali datang itu mesti ngorok, setiap kali datang ngorok. Saudara, sampai lama-lama saya kesel. Ya oke lah kalau sekali dia datang ngorok, enggak masalah. 2 kali oke lah, mungkin dia lelah sekali. Tapi kalau setiap kali datang masih ngorok, ini kan bermasalah. Ini maunya apa? Emang gak ada tempat tidur di rumah, ya toh? Itu, saudara, ya. Terus ada lagi orang yang bertahun-tahun datang, tapi tidak pernah mau belajar menyembah, tidak mau pernah belajar bermazmur, tidak pernah mau belajar memuji sendiri. Ya, kalau muji rame-rame kan semua kita sudah di ibadah di mana-mana kan ada WL-nya. Kita muji rame-rame, tapi muji sendiri itu loh. Bertahun-tahun saya perhatikan begitu kita mulai memuji dia diem. Ya, malah beberapa orang lapor ke saya, Pak, itu kita nyembah dia lagi toleh-toleh terus, Pak, katanya. Kok bisa tahu, saya bilang. Pak, saya buka mata, Pak. Gitu. Saya lihat dia toleh-toleh toh. Jadi sementara kita sungguh-sungguh nyembah, toleh sana, toleh sini, gitu loh. Sampai kadang kesel saya mau belikan kamera pengintai itu sebenarnya, saudara. Ya, mau tak pasang di atas sana satu, ngadap ke situ kan sana satu. Jadi nanti kan saya tinggal pulang download tuh rekamannya. Oh, dia ini ternyata ngeliat orang tok gitu ya. Kenapa, saudara? Waktu kita belajar memuji Tuhan, belajar membangun hubungan, memang harus bersuara. Harus. Yes, saya mau beritahu saudara. Ya, kenapa? Karena kita belum mampu mengontrol pikiran kita. Kita belum terlatih menguasai pikiran kita.
Nanti sesudah bertahun-tahun, karena kita sudah terlatih, saudara, tidak akan lagi harus memuji, tidak akan lagi harus menyembah. Begitu diem langsung sudah masuk hadirat Tuhan, karena sudah terlatih. Ya, nah untuk latihannya ini memang harus memuji, nyanyi, bermazmur. Itu harus keluar dari mulut supaya kembali. Ketika mulut kita ngomong, pikiran kita apa? Fokus ke mulut kita untuk ngomong apa. Begitu ini mulut diem, pikiran ini bebas jalan-jalan karena dia sudah tidak terikat dengan mulut. Nah, jadi dilatih mulut ini terus muji, nyembah, tidak bisa konsentrasi. Ayo belajar konsentrasi dengan menaikkan pujian, naikkan penyembahan, bermazmur. Itu terus dulu, terus. Nanti sudah terlatih bertahun-tahun, tidak usah saudara diam aja sudah di dalam hadirat Tuhan karena sudah segitu terlatih. Ya, ada berapa saya perhatikan itu di tempat-tempat lain diem terus diem. Taunya terus ngapain? Lihat-liatin orang yang nyembah gitulah. Dia gini. Buat apa, saudara? Ya, untuk apa hal-hal seperti itu? Jadi, kita mau, saudara, dewasa. Dewasa itu berarti apa? Mau belajar, itu yang jelas. Terus dewasa itu apa? Mau berubah dari sikap kanak-kanak, cara berpikir kanak-kanak, berkata kanak-kanak, ya kan? Menjadi bersikap, berkata-kata, berpikiran dewasa, kata Rasul Paulus kan? Kalau kanak-kanak gimana? Nggak bisa, susah. Sudah. Terus ngambek karena nggak bisa tuh. Anak-anak kan gitu. Nggak bisa, dia nggak mau kerjakan. Betul. Terus kalau ada guru yang dia nggak senengin, nggak usah sekolah dah. Ya kan? Maunya libur. Ya dah. Itu kalau anak-anak ya dah. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita ngerti. Senang tidak senang sama gurunya, senang tidak senang sama pelajarannya. Kita harus lulus, titik. Kan begitu. Kalau anak-anak kan nggak bisa dijelaskan begitu. Ya, jadi sering kita nggak senang, saudara. Proses kita nggak senang, ya kan? Jalan-jalan Tuhan kita nggak senang. Kalau kita kanak-kanak, kita nggak mau. Nggak mau. Tapi kalau kita dewasa, nggak bisa, saudara, betul. Senang nggak senang kayak kita kuliah, ada mata kuliah yang kita nggak senangi, tetap aja pokoknya nanti semesteran harus bisa. Ya kan? Nggak bisa tahun depan kita ulang lagi mata kuliah yang sama lagi. Kan? Jadi orang dewasa itu apa? Dia senang tidak senang, dia tidak dipengaruhi oleh rasa senang tidak senangnya. Dia dipengaruhi oleh tanggung jawabnya, pengertiannya. Bahwa dia harus lulus. Ya kalau anak-anak sih ngomong gitu kan tidak bisa terima, betul. Ngapain mah? Apalagi kok anak-anaknya, kita yang bayar gurunya mah, ngapain guru ngatur kita lah. Ini yang repot saudara ya. Ini anak-anak yang begini kan susah. Ya tidak mau diatur. Jadi kita mau saudara ingat. Harus ngomong. Nah nanti saya mau beritahu. Sudah kita terlatih bertahun-tahun, saudara diem aja. Diam aja gini, sudah di hadirat Tuhan, sudah enggak, ini pikiran langsung sudah enggak kemana-mana, enggak. Karena sudah latihan bertahun-tahun. Makanya, ya, waktu belajar ya ayo keluarkan, ya. Tapi juga, saya mau sampaikan, bukan berarti kalau sudah latihan bertahun-tahun, setiap hari pasti kondisi rohaninya fit, langsung begitu, enggak. Ya, ada saatnya juga bisa sejam sudah muji nyembah, belum rasa apa-apa, iya. Karena kembali kondisi rohani kita kan sering sesuai dengan kondisi perasaan kita, kondisi hati kita, ya kan. Terus juga kondisi galau ndak pikiran kita itu kan seperti itu sering terpengaruh. Makanya, saudara, kalau belum rasa di hadirat Tuhan, jangan diem, nyanyi, muji, bermazmur, berterima kasih. Nah, terus apa? Sudah itu nanti sudah mungkin naikkan pujian, naikkan doa. Nah, sesudah itu levelnya diam. Benar-benar diam, enggak ngomong, enggak nyanyi, enggak apa, itu terus untuk apa? Benar-benar menantikan Tuhan bicara. Ya, benar-benar diam sudah. Diam bukan melamun loh, saudara. Benar-benar pikiran benar-benar sudah dikendalikan hanya Bapa bicaralah, Tuhan Yesus, mari. Terus ditunggu. Nah itu berjam-jam. Tapi kembali saya mau beritahu dulu saudara. Latihan dulu. Ya jangan sudah diam sudah. Ngapain? Nunggu nanti siapa yang dapat pernyataan. Gitu. Lah ini kan repot saudara. Harus punya kerinduan Tuhan aku juga ingin dengar suaramu. Tuhan ngomong juga kepadaku. Jangan. Biar aja nanti pasti kalau Tuhan mau ngomong. Ya paling ada yang disuruh nyampaikan ke saya. Ya paling kalau Tuhan mau ngomong ya dia ngomong lah lewat siapa aja. Ya tuh. Percuma saya paksa. Kalau dia tidak mau ngomong buat apa? Tidak bisa kan dipaksa. Lah ini loh saudara. Ya alasan-alasan seperti ini yang membuat orang tidak bisa maju. Alasan-alasan ini yang membuat orang hanya jadi penonton.
Ya, terus apa? Nunggu. Kok belum dapat apa-apa sih? Kok masih terus doa sih? Nah, ini akhirnya dia fokus ke orang lain, tidak fokus ke Tuhan. Dia tidak lagi fokus ke, aku ingin dengar sendiri Tuhan. Tapi nanti salah, tidak urusan salah. Saudara. Ya, kan pekerjaan iblis cuma dua. Yang pertama, menghalangi kita untuk bisa mendengar dan mentaatinya. Kedua, mendorong kita sampai berlebih-lebihan dalam mendengar. Alias yang tidak dengar pun merasa dengar. Tidak tergerak pun merasa tergerak. Nah, itu dibuat berlebih-lebihan. Ya, misalnya, waduh saya batuk. Pak, mau setan apa ya? Aduh, kadang-kadang saya sebel saudara lihat orang ini kayak gitu. Ya, batuk kayak tanya setan apa yang ganggu dia. Ya, kadang Pak, saya pusing-pusing. Ini kayak kuasa gelap ya Pak. Aduh, mateng. Ya, kadang ini jadi berlebih-lebihan, saudara. Saya masih ingat dulu, ya, orang telepon saya, Pak Hasan, anak saya perutnya kembung. Lah, perutnya kembung, tanya dia tadi sudah makan belum atau tadi makan apa? Jangan telepon saya. Ya, semua dibuat berbau roh. Semua dibuat berbau roh. Terlewat ngeroh, saudara. Jadi ingat, yang pertama, ya, menghalangi kita untuk mendengar dan mentaati. Nanti kamu salah, nanti kamu sesat. Kamu bisa bedakan enggak suara Tuhan? Nanti kalau salah gimana? Nah, ditakut-takuti begitu. Yang kedua, segala-galanya harus berbau roh. Ya, misalnya, Pak mau makan mana? Ayo kita doa dulu. Kalau Tuhan enggak ngomong, mau puasa enggak? Paling enggak, doh. Paling pergi makan juga. Gombal. Kadang ada yang berlebih-lebihan, saudara. Ya, jadi ayo kita seimbang. Nah, bagaimana menyeimbangannya tiap orang lain. Nek orang yang sangat keras, dia akan merasa Tuhan terlalu mengatur dia karena dia terlalu keras dan liar. Nek orang nggak terlalu keras dan liar, Tuhan nggak terlalu banyak atur juga kok orang. Ya, loh, kalau anak nggak terlalu nakal, masa kita terlalu banyak ngomel, betul? Kan begitu? Ya kan, saudara, gampang sekali kan aturannya sebenarnya, Kembali, ayo. Kalau kita belum bisa konsentrasi, belum benar-benar hati kita benar-benar rasa hadirat Tuhan, tetaplah memuji, tetaplah menyembah, tetaplah berterima kasih. Ya, tapi sudah benar-benar aku sudah nikmati hadirat Tuhan, aku mau diam. Bapa bicaralah. Aku siap sebagai hamba untuk mendengar. Itu loh, saudara. Jadi jangan terus datang apa? Diam. Terus apa? Ya nanti nunggu pernyataan lah. Nah ini yang buat apa ya saudara ya? Harus benar-benar juga punya kerinduan. Ingat semua orang bisa. Ya, bahkan seorang hamba Tuhan waktu ada seminar di Inggris dia katakan begini, baru-baru ada seminar. Tuhan akan mengembalikan kepekaan kepada setiap orang. Kepada setiap orang. Dia katakan, Tuhan akan bicara kepada mereka, Tuhan akan bicara kepada mereka, Tuhan akan memberikan mereka kepekaan. Jadi gerakannya bukanlah gerakan perobosan, pemulihan, dan lain-lain, tapi gerakan untuk menjadi peka. Ya, nanti saudara dengar radio, tadi di setel sama Pak Tobing di mobil, saya lupa radio apa. Ya, tapi Tommy Teni ada bicara di situ, dia katakan seperti itu. Siapkah kita? Untuk hanya datang mencari Tuhan, terus untuk supaya Tuhan menampakkan diri dan kita duduk di kaki dia mendengarkan dia. Kalau kita siap untuk didengarkan, kita siap untuk ngomong, kita siap untuk mengadu, kita siap untuk mengeluh, kita siap untuk meminta. Tetapi yang siap untuk dengar, ruwet Tuhan. Ya, makanya kembali ke yang tadi. Berhentilah memakai energi untuk memaksa Tuhan melakukan yang kita mau. Pakailah energi kita untuk memaksa diri kita melakukan yang Tuhan mau. Ayo robah. Sudah tidak zaman lagi terus suruh Tuhan. Kita mau rubah. Berubah sakit. Berubah tidak enak. Saya mau sampaikan sama saudara. Seperti saya kan kadang pindah dari kota ini, pindah ke kota itu, pindah sana. Saya harus berubah-ubah jam bangunnya, saudara. Ya, berubah jam bangun. Ya, jam segini saya harus kejar pesawat. Harus berubah, pagi harus bangun. Ya, kadang di sana berubah jam segini, harus berubah. Dan itu tidak nyaman, saudara. Daripada bangun lebih awal, besoknya
Tidak perlu sangat awal, tapi karena sudah kita bangun kemarin awal sekali, besoknya ikut lagi jadi awal jam segitu. Saudara, itu perubahan-perubahan yang tidak menyenangkan. Terus, ya ayo belajar. Ayo belajar. Kalau belajar kita yang berubah. Gurunya tidak berubah, gurunya ngajar. Kitanya yang berubah. Dengan belajar kita lebih tahu, dengan belajar kita lebih mengerti, dengan belajar kita lebih mampu, dengan belajar kita praktek. Gitu. Jadi tidak usah tunggu-tunggu. Alah paling nanti ada pernyataan Tuhan. Tidak ada. Ya, bahkan kemarin di seminar yang di Gunung Hermon itu, ada satu hamba Tuhan mengatakan begini. Kalau ada kita ibadah, terus ada orang datang terlambat. Dikasih contoh. Terus dia tanya, apa pesan Tuhan? Jangan sampaikan apa-apa kepada dia. Dikatakan gitu. Jangan sampaikan apa-apa kepada dia. Kenapa? Karena dia hanya mau enaknya doang. Tidak mau ikut doa bareng. Tidak mau disiplin. Tapi ada pesan Tuhan tadi. Dapat apa aja. Kok enak? Ya. Terus saya juga dikuatkan. Ada satu hamba Tuhan yang ditegur Tuhan. Tuhan bilang berhenti kamu pakai baju pendeta ini. Tiap kamu khotbah masih pakai baju itu. Tuhan bilang berhenti. Itu adalah legalisme. Ya, jadi rencana nanti tahun depan kita banyak mau ke sana. Ya, pas acaranya kembali diadakan di Gunung Hermon. Ya, tapi pendetanya tidak ada ngomong berkat, tidak ada ngomong duit, saudara. Ya, selama beberapa hari acara pertama mereka kan adakan acaranya di Gunung Sinai. Tapi di Gunung Sinai tidak bisa siaran langsung, saudara. Mereka upload dulu baru kita bisa ikuti. Ya, baru kita bisa nonton. Tapi yang di Israel langsung streaming. Ya, bisa tonton langsung streamingnya TV-nya. Ya, jadi kemarin saya ceritakan sama beberapa orang yang bilang, "Oke, Pak, kita berangkat." Ya, semoga kita bisa berangkat tahun depan. Kita ikut acara itu. Ya. Dan hamba-hamba Tuhannya yang akurat. Bukan yang ngarang-ngarang. Termasuk salah satunya yang tahun lalu yang mengatakan itu loh. Donald Trump akan jadi presiden. Padahal belum mencalonkan diri sama sekali. Itu salah satu pembicaranya. Jadi akurat. Ya, jangan yang ngomong tahun ini begini. Tidak ada jadi satupun dulu. Itu tidak usah dipercaya, tidak usah didengar. Tapi kalau yang akurat-akurat kita perlu banyak belajar. Ya, jadi siapin duit. Siapin hati kalau mau ikut bareng. Saudara, ya, tapi pasti murah karena saya tahu wholesalernya. Travel Indonesia ini kalau pergi Israel cuman beli di satu travel. Itu wholesaler untuk Israel. Jadi kita langsung kebeli di dia, nggak lewat travel. Jadi tentu saja sudah ada selisih minimal 100 per kepala. Plus kedua, pendetanya tidak minta per kepala. Jadi pasti dapat murah, saudara. Ya, saya nggak akan minta, oh tolong kasih saya gratis, satu. Kedua, per kepala saya minta sekian. Nah, itu biasanya begitu kalau tur. Kita enggak. Jadi uang saudara benar-benar itu pakai tidak untuk membiayai hamba Tuhan yang ikut. Tidak juga membiayai istrinya yang ikut. Tidak juga tanpa saudara tahu per kepala sekian $100 untuk memimpin saudara. Jadi seperti itu. Ya berdoa kalau rindu. Jangan bilang, waduh, paling enggak per orang sudah sekitar hampir 2.000 sekian kan, 13 sekian sudah 30 sekian. Enggak usah ngomong duit. Kenapa? Kalau kita memang kepingin buat Tuhan tuh gampang. Saya pergi 6 kali gratis kok. Plus kasih uang lagi. Saudara ya, sudah dapat gratis, dikasih duit lagi sama travelnya. Pulangnya dikasih duit lagi, saudara. Tuh, udah pergi gratis, bawa pulang bawa duit lagi. Ya, jadi enggak usah mikir, walah 30 sekian. Kalau 2 orang hampir 70. Enggak usah mikir duitnya, saya mau beritahu saudara. Ya, mikirnya Tuhan aku kepingin, titik. Ya, dulu saya paling anti terus terang saya katakan pergi sana. Ya, berapa kali orang ngajak saya bilang tidak. Sombongnya baru pulang dari sana, pakai kalung dari sana, pakai tapi Tuhan paksa saya pergi. Kayak pernah kita sama saudara kan? Berkali-kali saya disuruh pergi, saya tidak pernah mau. Ya, sampai satu orang
yang tidak pernah dengar suara Tuhan, tidak pernah ngerti apapun, saudara, hubungi saya kira-kira itu hampir setengah 10, jam 10 malam. Dia bilang, kok aku dengar suara Tuhan. Kuasen harus pergi. Saya bilang, ngapain saya mau pergi? Enggak, Tuhan bilang harus pergi. Saya bilang, enggak. Masa Tuhan cuma ada di Israel, di Indonesia juga ada. Aku berapa kali didatengin. Enggak, Tuhan bilang pergi kok. Saya tetap bilang, enggak. Ngapain pergi? Ya, terus dia bilang, Tuhan suruh saya bayarin. Saya tetap enggak. Tetap dia bilang enggak, Tuhan bilang. Saya pas mau ke Belanda waktu pelayanan, saya sekaligus ngomong baik. Kalau saya harus berangkat, saya mau langsung dari Israel ke Belanda. Tidak balik dulu ke Indonesia kan, bolak-balik jadinya setengah jalan. Ya, karena dari Jakarta ke Abu Dhabi, itu kan 6 jam. Terus dari Abu Dhabi ke Belanda, kan itu masih 5 jaman. Jadi kalau balik lagi ke Indonesia, balik lagi ke Belanda kan, puter-puter. Tidak apa-apa kok, dia bilang. Saya bayarin semua. Wah, ini serius kalau gini saya pikir. Ya, terus saya berangkat. Tapi ya di berangkat saya diem aja di pesawat, saya diem. Sampai Israel, masuk hotel langsung saya berlutut. Apa maumu Tuhan? Aku sudah datang. Begitu masuk hotel saya, apa maumu? Kau bilang harus datang. Ada apa? Nggak dapat apa-apa. Kan saya orangnya kaku. Kan disuruh datang nih katanya. Lah dia yang dapat pernyataan, saya kan enggak. Jadi waktu terus begitu kita naik perahu di Danau Galilea, di danau barulah Tuhan ngomong. Ya, dia bilang, aku pernah hidup di sini. Aku pernah hidup di sini. Dan hidupku memuliakan Bapakku. Karena hidupmu juga akan memuliakan Bapakku. Maka aku ajak kamu kemari. Kata-kata yang tidak pernah saya lupa di tengah Danau Galilea. Ya, udah saya cuma bisa nangis. Ya, orang nunggu, grupnya nunggu. Ini Hasan ngapain di pojok situ nangis? Ya memang karena Tuhan ngomong gitu. Aku ajak kamu kemari karena aku pernah hidup di sini. Ya, bukan berarti kalau saudara tidak pergi terus tidak dapat sesuatu. Enggak. Ya, bisa jadi Tuhan mau ngomong, aku mau ngomong di tempat yang aku mau ngomong. Gitu loh. Ya, di sini pun bisa, makanya saya dulu kan anti sekali. Ngapain sih tuh kita bisa ngomong sama Tuhan di Indonesia, di kamar bisa ngapain mesti ke sana? Ada yang Tuhan mau tunjukkan di sana. Ya, dan selama saya berapa kali mimpin rombongan pun saya lihat banyak perkara yang ajaib. Ada rumah tangga yang dipulihkan di Masa dan Meriba. Kan kita kalau ke Mesir tuh mesti mampir di Masa dan Meriba. Biasa kita bikin ibadah di dekat sumur itu. Ya, dan ada satu keluarga yang dipulihkan di situ. Istri yang sudah berkali-kali siap bunuh diri. Bukan karena suami selingkuh, tapi suami tidak pernah ajak keluar, tidak pernah ajak jalan. Suami hanya ngumpul dengan keluarga suami sendiri. Jadi istrinya ada berkali-kali membunuh diri. Dipulihkan. Ya, kemudian di Petra ada suami istri yang sudah 40 tahun menikah. Saudara. Suaminya janji apa? Aku mau dibaptis 40 tahun. Ya. Sampai di Petra pun karena besok kita masuk Israel langsung ke Sungai Yordan. Dia ngomong sama suaminya ngingetkan, kan kamu janji dulu. Sudah ini 40 tahun. Katanya mau. Dan kalau ditanya pun tetap bilang iya kalau hanya mau dibaptis di Sungai Yordan. Nah sekarang besok kita suaminya bilang tidak. Ya nangis itu tante saudara. Ya ngadu ke saya, dia enggak mau, dia janji dia. Saya bilang sudahlah tante, dia enggak mau ya sudah. Dia cuma mau pergi tapi enggak mau dibaptis. Ya sudah tante enggak usah nangis. Saya bilang, tante itu dia 40 tahun. Ya salahmu dong menikah. Ya dia enggak percaya kok kamu ajak nikah. Jadi kau cari beban sendiri, goblok. Batu di jalan kau pikul-pikul, goblok, betul. Iya batu di jalan, siapa yang suruh pikul, dia pikul. Akhirnya besoknya pagi kita naik bus, mau berangkat, masuk Israel terus ke Yordan. Tantenya bilang, Pak Hasan dia mau dibaptis. Ya dia mau dibaptis. Tantenya nangis lagi. Kemarin malam nangis. Nggak mau dibaptis. Sekarang nangis suami mau dibaptis. Ya, terus saya baptis di Sungai Yordan, saudara. Tapi juga ada keluarga yang tidak pulih sesudah pulang. Ya, suami punya piaraan. Tidak pernah dia mau lepaskan. Waktu sampai Sungai Yordan pun
Dia tidak mau dibaptis. No. Tidak. Bertengkarlah mereka di sana, tetap suaminya tidak. Karena dia tahu konsekuensinya. Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, dia harus buang perempuan itu. Dan dia tidak mau. Jadi, jangan juga melebih-lebihkan pergi ke sana. Tidak ada. Ya, ada yang pulang tetap tidak ada pemulihan. Ya, tapi kalau rindu ke situ boleh. Ya, jadi nanti kita bikin ibadahnya kelilingnya yang agak beda. Supaya saudara yang pernah pergi juga sudah pernah. Ya, kita akan pergi ke Museum Israel yang di bawah sebelumnya tembok ratapan. Jadi begitu masuk pos pemeriksaan, kita belok kiri, turun ke bawah tanah. Itu museum, bagi saudara akan lihat gambar-gambar replika waktu alat-alat waktu membangun Bait Allah, membangun tembok-tembok, alat-alat itu. Kemudian kita pergi ke tempat-tempat kolam-kolam basuhan yang dulunya ada di sebelah bait suci. Ya, saya yakin saudara banyak mungkin pernah tapi belum pernah ke situ. Kemudian kita akan bikin ibadah di En-Gedi. Ya, tempat Salomo sama Selomit pacaran. Tempat Daud juga melarikan diri di gua En-Gedi itu. Ya, jadi kita akan buat yang berbeda dari yang biasa. Ya, jadi nggak shopping-shopping ya. Kalau mau shopping kita lanjut pergi ke Eropa saja. Ya, kita langsung dari sana turun di Belanda atau turun di Paris 5 jam dari Tel Aviv. Ya, jadi kalau mau rindu, nggak usah ngomong duit. Oke, jadi Tuhan, aku kepingin Tuhan, ya, supaya ya minimal punya gambaran. Ya, saya kepingin semua kita ini minimal pernah 2 kali ke sana. Satu pergi di musim panas, satu pergi di musim dingin, supaya bisa membedakannya. Ya, kalau di musim panas, saudara tidak akan lihat rumput, sama sekali. Dari Yerusalem, saudara turun ke Yeriko, saudara tidak akan ketemu rumput. Hanya batu. Tapi kalau sudah musim winter, ya saudara akan ketemu rumput hijau seluruhnya. Ya, supaya bisa banyak mengerti. Itu sehingga ya akan lebih mengerti lokasinya, lebih tahu. Ya, jangan Pak lokasi berlian. Nah, itu. Ya, banyak ibu-ibu senangnya mampir toko berlian itu tuh. Mulailah memuji, menyembah, ya mulailah bersyukur, lakukan, latihan. Sudah bertahun-tahun, nanti otomatis diem aja langsung masuk hadirat Tuhan. Tapi itu latihannya bertahun-tahun. Dan tidak menjamin juga setiap hari bisa seperti itu. Jadi cara yang paling aman, walaupun sudah bertahun-tahun juga, ayo tetap mulai dengan pujian, dengan bermazmur, dengan menaikkan syukur. Ya, kita jalan menurut kehendaknya Tuhan. Tidak usah paksa. Jadi ayolah nikmati setiap fase hidup kita. Dikasih fase gini ya enjoy saja. Ya, fasenya gini enjoy. Jadi hidup ini enak. Dikasih fase gini lah, kenapa begini Tuhan? Kasih fase yang itu loh kok begitu Tuhan. Nah, terus maunya apa gitu loh. Ini susah ya saudara ya. Iya, punya anak. Katanya bisa menjamin hari tua, tapi banyak orang hari tua sengsara. Adik saya sama ipar saya dikasih proyek bangun rumah jompo. Sama siapa? Orang-orang kaya di kota itu. Untuk apa? Mereka bilang tolong bikinin kita panti jompo, karena besok kalau kita tua kita mau tinggal di sana. Kita tidak mau tinggal sama menantu. Dia bilang enggak, kita tidak mau tinggal sama menantu. Udah kita kumpul di panti jompo. Itu orang-orang kaya di sana. Kita kumpul di situ. Bayangkan, saudara. Itu pun punya anak, sudah terus apa? Nggak yakin besok dibahagiakan anak, dicintai anak loh. Mungkin anak cinta menantu, belum tentu. Gitu. Istilahnya, ya kamu ngelahirin dia, tapi aku nggak ada hubungan sama kamu. Itu loh saudara. Jadi kan ini semua serba misteri, betul? Makanya taruhlah pengharapan kepada Tuhan, nggak kepada anak, kepada cucu, apalagi kepada menantu. Amin. Loh iya, saya ngomong terus terang saudara. Ya belum tentu loh saudara, belum tentu. Makanya ibu saya dulu saudara ngomong, saya lebih senang punya anak perempuan deh.
Nek anak perempuan tuh biar dia sudah nikah, biar apa, dia tetap masih mikirkan orang tuanya. Tapi kalau ada anak laki katanya susah, dia bilang. Ya, dan kalau saya perhatikan memang, saudara, ya, jarang wanita yang bisa dengan keluarga pihak laki. Itu jarang. Kalau laki sih jinjai-jinjai saja gitu loh. Kalau perempuan sering tidak bisa. Ya, sulit sekali. Benar saya katakan, saudara. Mau rohani, tidak rohani sama saya perhatikan, saudara ya. Itu saya pun sering ngomong sama istri saya. Ya, tidak mudah. Gitu loh. Itulah ajaibnya makanya wanita. Ya, nanti di surga kita tanya Tuhan Yesus, kenapa sih setelannya kayak gini? Ya, apa ada settingan yang salah? Gitu loh ya, yang belum dirubah, gitu. Saudara. Oke, ya kita nggak bahas itu dulu. Ya, kita sekarang mau mulai menyembah. Punyalah kerinduan untuk dekat, punyalah kerinduan untuk mendengar sendiri. Kita mulai. Ada satu hal yang spesifik sekali, ada banyak penglihatan tadi, tapi ada satu hal yang spesifik. Ada wanita di sini yang nanya gini, dia datang nggak sih? Artinya jodohku itu datang nggak sih? Nah, itu. Jadi istilahnya apa? Ya sedang menunggu. Mungkin juga sudah dijanjikan Tuhan, tapi dia datang nggak sih? Ya istilahnya mungkin satu sudah jenuh nunggu, kedua bosan nunggu, ketiga kok enggak ada tanda-tanda. Ya jadi nanyanya dia datang enggak ya? Gitu. Nah, saya enggak tahu siapa, tapi itu yang ditanya di rohnya dia. Dia datang enggak? Ya saudara, kalau Tuhan sudah tetapkan pas datang sih pasti datang, saudara. Iya. Desember katanya. Katanya sudah dijamin rohani, peka dan segala macam katanya ini. Ya saya sih khawatirnya nih orang jatuh cinta semua positif memang. Udah nikah negatif semua, hilang positifnya. Biasanya gitu, ya. Jadi yang karena itu sangat pribadi, ya. Pertanyaan itu dia datang enggak? Ya, jadi ya kata kasarnya kita percaya Tuhan sediakan jodoh. Kita katakan percaya kebaikan Tuhan, percaya dan iya. Tapi kok sampai hari ini tidak ada tanda. Itu. Tidak ada tandanya. Ya. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada apa rasanya kok blank semua sehingga pertanyaannya dia datang enggak. Saudara, tidak mempercayai Tuhan juga adalah dosa. Kan firman Tuhan katakan di kitab Wahyu, tidak akan masuk juga orang-orang yang tidak percaya. Ya, tidak percaya. Jadi tidak usah pakai tanda-tanda lah, tidak usah pakai ciri-ciri lah. Tidak usah pakai apa? Ya mungkin ini ada mendekati, ya mungkin ciri-cirinya sudah kayaknya dia. Ya kalau Tuhan mau kasih dalam sekejap ketemu, ya kan? Dan tidak usah sampai apa kasarnya, kita tuh selalu minta tanda, selalu minta titik terang, selalu minta ya ada arahnya dulu Tuhan, jangan sampai kosong dulu sama sekali. Saudara, satu hal ya, yang saya kagum kalau lihat pilot terbang malam. Di depan dia sama sekali tidak melihat apapun kan dengan kecepatan 800 kilo per jam. Dia tidak lihat apa-apa. Dia cuma lihat apa? Depannya kan entah lihat radar, terus lihat arah penerbangan. Sisanya ya dia cuma tahu diperintah sama ATC-nya kan, Air Traffic Control tuh, ketinggian sekian. Ya sudah gitu aja. Main percaya aja dia. Ya, dan kalau ATC-nya salah, tabrakan. Ya, beberapa hari lalu saya nonton Air Crash Investigation itu ada. Dia percaya ATC-nya siang bolong itu. Pesawat tabrakan. Karena satu pesawat tidak muncul di radar. Ya, jadi kalau kita bisa bayangkan saudara, ya, ketika pilot itu saja bisa percaya kepada ATC-nya. Ya. Lah kenapa kita kok susah sekali percaya sama Tuhan?
Nggak ada titik terangnya. Ya, saya pun sampai hari ini saya katakan janji Tuhan yang 25 tahun lalu itu belum ada titik terangnya sama sekali. Ya, satu titik aja sebesar jarum belum ada. Ya, tapi sudah, yang penting aku percaya dia sanggup. Buat dia tidak ada yang sukar, sekejap semuanya bisa dia rubah gitu aja. Masalah kapan dia rubah, nah itu yang dia nggak beritahu, saudara. Ya, jadi jangan terus tanya, dia datang nggak? Jadi istilahnya, aku sudah nunggu ini, datang nggak sih? Bener nggak sih? Itu loh pertanyaannya. Saya tidak tahu yang mana di antara kalian berdua ini yang berpikiran seperti itu. Ya, tapi itu yang Tuhan suruh saya sampaikan. Ingat, tidak ada pakai ciri-ciri, betul? Tidak ada pakai, ada sudah mulai titik terangnya. Tidak ada urusan. Iya toh? Lah buktinya kan banyak sekali di Alkitab, saudara. Ketika Yusuf mau diangkat jadi Perdana Menteri kan tidak ada ciri-cirinya. Betul, pertama dipanggil dulu jadi lurah, ya atau jadi apa. Tidak ada tuh. Hari yang sama juga dia langsung menjadi Perdana Menteri, titik. Tidak ada pakai tahap demi tahap. Jadi tolong dipahami, saudara, kadang Tuhan itu seperti itulah cara dia bekerja. Kemudian juga kalau saudara lihat hidup Sadrak, Mesak, Abednego, kan nggak ada ciri-cirinya. Ya, semua dididik, semua anak-anak muda dididik dengan ilmu yang sama, dengan kepandaian yang sama, ya toh. Semuanya sama. Dan tidak ada kemudian ciri-cirinya bahwa Tuhan misalnya, bahkan di situ tidak ada janji Tuhan kan buat hidup mereka. Tidak ada sama sekali, saudara, bahwa mereka akan menjadi orang-orang penting di istana. Ya, cuman karena tekad mereka hidup benar, ya, yang membuat mereka diangkat Tuhan. Jadi tolong saudara dan saya jangan hanya terpaku kepada satu cara. Oke lah, kalau Yusuf Tuhan kasih dia mimpi, ya itu Tuhan kasih dia langsung sendiri, tidak pakai orang lain, tidak pakai nabi, tidak pakai hamba Tuhan dan lain-lain. Jadi tidak usah selalu tergantung hamba Tuhan, terutama cari orang-orang yang bisa nubuat. Ya, kalau memang Tuhan mau bicara sama saudara, dia bisa bicara sendiri. Sama Yusuf dia bisa kok, tidak pakai orang lain. Yang kedua, seperti Daud memang pakai Nabi Samuel. Ya, yang ketiga seperti Sadrak, Mesak, Abednego tidak pakai siapapun, bahkan tidak ada mimpi, tidak ada apapun. Tetapi mereka berketetapan untuk hidup kudus. Ya, makanya di sini kita mau belajar bermacam-macam cara kerjanya Tuhan, bermacam-macam cara Tuhan melakukan rencananya, tidak selalu lewat orang lain, lewat hamba Tuhan yang bernubuat. Ya, pokoknya jangan sampai seperti, karena zaman sekarang tuh tetap sampai hari ini seperti itu, saudara. Pokok orang bernubuat dicari. Orang bernubuat dicari. Mereka tidak cari Tuhan Yesus, mereka tidak cari Tuhan, tapi cari orang. Tapi kan orangnya dipakai, Pak. Memang orangnya dipakai. Tapi ketika kita mencari orang dan tidak mencari Tuhan, lah terus urusannya kan jadi berbeda, saudara. Ini antara dua ini, dia datang nggak sih? Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya dulu antara berdua ini. Adakah memang bertanya, berpikiran, sempat terlintas dan lain-lain seperti itu? Iya. Ada aku kemarin loh doa kemarin saya tidak jawab cepet ya. Gila. Kemarin malam. Gara-gara ini ya yang mimpi ular itu. Nanti saya digodoi teman. Dulu itu paling dulu cak akeh opo ular cak akeh. Biasanya orang kayak mimpi. Dulu ular gak ngikut aku kok wong ular tak pateni cak akeh. Wong kita potoki, tak potongan ngono. Ular mau kan ya ular kan mungkin dipotong-potong bukan ular, unagi. Iya, dia seorang Jepang. Keliru. Iya. Waduh. Oke. Kan pertanyaannya tadi, Roh Kudus bilang dia datang enggak? Pasti mikir gitu. Oke.
Jadi itu peka di mata Tuhan, itu sensitif buat Tuhan. Ya, mempertanyakan Tuhan. Jadi nanti mesti doa, Tuhan aku minta ampun. Aku mempertanyakan kesetiaanmu. Aku mempertanyakan integritasmu. Ya, itu masalah yang peka. Ya, karena kan sama kalau orang mempertanyakan integritas kita kan. Itu kan peka sekali, saudara ya. Misalnya Anda ngomong jujur nggak? Bisa dipercaya nggak omongan Anda? Itu kan sangat tajam. Ya, jadi tolong tidak diulang lagi. Jadi ya Tuhan baik, aku tunggu. Nggak ada tandanya pun nggak masalah, aku tunggu. Gitu. Ya memang kelemahan kita manusia ini hidup karena melihat. Ya tuh nek sudah melihat ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya, baru kita rasa enak. Tapi kalau sama sekali kosong ke depan, tidak ada tanda apapun, nah ini bingung. Kapan Tuhan? Masih berapa lama lagi Tuhan? Ya, yang kembali ingat Tuhan bisa kasih ketemu sekejap gitu aja toh. Kan sangat mudah, sekejap bisa tiba-tiba ketemu toh. Iya. Bahkan kalau sudah gitu tidak usah pacaran lama-lama ya toh. Iya, 6 bulan cukup sudah nikah lah. Kenapa? Tidak usah belajar saling mengenal lebih lama. Mengenal dia waktu pacaran akan sangat berbeda mengenal dia waktu nikah, itu sudah pasti. Yang mau sampaikan. Ya, jadi jangan saya ingin kenal lebih dalam, ngomong kosong saya mau beritahu. Ya, karena mengenal orang masih mengenal pacar dengan mengenal dia sebagai pasangan itu sama sekali berbeda. Saudara, kenapa? Karena lagi pacaran kan lagi bergairah, lagi sayangnya, lagi aduh semua-muanya. Ya, tapi begitu menikah, nah lagi aduh-aduh biasanya. Tanya yang sudah nikah semua pasti sama. Terus ada penglihatan banyak, tapi saya tidak mengerti. Jadi saya susah jelasin sama saudara. Ya, lihat ini, lihat, tapi saya tidak ngerti sama sekali. Terus tambah bingung, saudara. Ya, tadi saya juga lihat ada seperti naga besar, tak hitam. Tapi sisa kepalanya tok. Terus ada pedang sudah ditancap di tanah. Tapi naga itu masih seperti melayang. Gitu. Tapi cuma kepalanya tok, tapi besar naga itu, kepala tok. Melayang, terus di sebelah sini pedang yang sudah ditancapkan ke tanah. Apa artinya? Tidak ngerti juga. Ada. Ya, jadi ya mungkin belum saatnya Tuhan sampaikan, mungkin belum saatnya Tuhan apa. Tapi saya mau sampaikan ada satu hal, saudara ya. Karena orang yang tidak hadir, saya bisa ngomong bebas. Ya, dari dulu saya sudah sampaikan, setiap kali saya sampaikan jangan direkam. Walaupun untuk koleksi pribadi, apa HP itu tidak bisa hilang. Apa HP itu tidak bisa ketinggalan. Apa HP itu tidak ada kemungkinan dicuri orang. Saya susah ngomong, saudara, kalau ada orang yang saya simpen, Pak. Lah simpen kalau HP-nya kecuri. Ya, terus dimuat di medsos, kita tinggal dipanggil aja sudah habis itu. Ada. Ya. Itu. Makanya saya juga bersyukur hari ini sebenarnya saya mau marah. Terus terang saya bilang. Saya sudah siap marah sebenarnya hari ini. Ya. Kenapa? Karena berkali-kali saya sudah bilang jangan direkam, jangan direkam, jangan direkam. Kan kita masih rasa ada orang yang tidak pasti ngerekam. Dan ternyata memang benar kan. Duduk di belakang dan tetap menghidupkan HP dan merekam semua. Termasuk kita lagi menyembah pun dia gatal merekam pakai video, direkam. Dan tidak bisa dikasih tahu, saudara. Ya, makanya hari ini sebenarnya saya sudah pikir gini, kita akan menyembah, ya, dan saya akan buat kaget ya ketika dia merekam. Tapi syukurnya dia datang. Jadi seperti itu, ya, masih dilindungi, saudara ya. Karena kan kelewatan, ya, ada hal-hal yang, jadi saya mau sampaikan begini. Beberapa hari lalu, saudara, saya sedang berdoa pagi di hotel. Tiba-tiba saya mendengarkan musik tradisional dari salah satu pulau. Jelas sekali musik itu sampai saya buka mata dan saya dengar, ini hotel kok ada musik begini? Ya, tidak ada sebenarnya. Jadi saya dengar itu memang dikasih dengar oleh Tuhan. Terus ya sudah saya tutup mata lagi, saudara. Ya, doa lagi.
Kenapa Tuhan kok kasih dengar saya musik ini? Dan tiba-tiba Roh Kudus bilang dihancurkan. Jadi ada suatu daerah yang akan dihancurkan, entah oleh gempa bumi, bencana alam yang dahsyat, atau oleh perbuatan manusia. Kita masih banyak berdoa, ya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa disampaikan dengan segi begitu saja. Banyak hal yang kita disampaikan oleh Tuhan, tolong tidak sembarang disampaikan ke orang-orang. Ya, apalagi orang yang gatel di medsos. Langsung upload. Oke, jadi nanti senang tidak senang saudara, ya kita berdoa supaya itu digagalkan oleh Tuhan. Ya. Karena kalau sampai daerah itu jadi kekacauan, ya saudara tahu daerah itu penyumbang devisa untuk negara kita. Nah kalau itu hancur, negara kita kayak apa? Salah satu penyumbang devisanya di situ. Nah, kalau gini kan enak ngomongnya ya saudara, jangan apalagi dikasih orang lain dengar ada begini-begini. Nah harus orang itu gatel lagi, ya main upload tak karu-karuan di internet. Oke, ya kita doa supaya itu tidak terjadi. Dan tadi banyak sekali kita dapat penglihatan, dapat macam-macam, ya. Yang saya agak sayangkan tadi itu mesti sampai pagi sih sebenarnya. Tapi kok tiba-tiba sepi habis gitu loh. Bulan depan kita rubah sedikit, ya. Saudara tidak senang kalau sudah datang itu diwajibkan minum sih, gitu, biar tidak kengantukan. Kan tidak salah, ini masih sedia banyak, saudara mau minum lagi kan masih banyak itu. Jadi kalau datang biar seger dulu. Kita mendapatkan penglihatan, mendapatkan apa itu juga tergantung lamanya kita berdoa. Ya, contohnya ya. Andai kata Daniel berhenti berdoa sebelum 21 hari, dapatkah dia pesan dari Tuhan? Tidak. Lamanya berdoa juga menentukan kita dapat pesan atau tidak. Jadi tidak bisa bilang, ya kalau Tuhan mau sampaikan kan terserah dia. Dia bisa ngomong, saya tak usah doa juga bisa. Betul bisa. Ya. Kedua, ya kalau dia mau ngomong saya cuma nunggu sebentar dia juga ngomong. Betul iya, tidak salah. Tetapi saudara, ada pesan-pesan yang memang didapatkan dengan intensitas dan kualitas duduk di kaki Tuhan yang lama. Ya. Terus gimana? Ya itulah. Semakin orang itu duduk lama di dalam hadirat Tuhan, semakin pesan-pesan ya ataupun rahasia-rahasia yang Tuhan ungkapkan kepada dia semakin yang berdampak besar. Semakin pesan-pesan itu yang bukan hanya berdampak lokal tapi bisa berdampak nasional maupun internasional. Jadi tergantung lamanya juga duduk di kaki Tuhan. Jangan berpikiran ya kalau Tuhan mau ngomong. Tidak usah saya tunggu-tunggu. Nah ini kita tidak mengerti bahwa banyak hal yang kita dapatkan karena kualitasnya kita duduk di kaki Tuhan. Jadi terus kenapa kalau Tuhan itu bicara hal-hal yang berdampak besar kepada orang yang lama duduk di kaki dia? Kembali ke situ. Nah, saudara, Alkitab dengan jelas katakan orang yang mengirim pesan lewat orang yang bocor mulut itu seperti mematahkan kaki sendiri. Pernah baca ayat itu? Di Amsal, Tuhan juga tidak sembarangan menyampaikan pesan-pesan yang berdampak sangat luas kepada orang yang nggak jelas. Dia akan memilih pembawa pesan yang memang dia percaya, yang memang dekat dengan dia, sehingga bisa menyampaikannya seperti yang dia mau. Karena kalau kita sembarang sampaikan lewat orang, bisa pesannya berbeda. Walaupun kalimatnya sama, intonasi nadanya berbeda, jadi sangat berbeda. Saya belajar banyak saudara dari beberapa, terutama dari tahun kemarin. Ketika saya mengizinkan setiap orang menyampaikan pesan Tuhan. Hasilnya adalah kekacauan luar biasa. Hasilnya adalah nubuatan ngawur pol. Kenapa akhirnya ngawur? Ya saya percaya saja karena saya pikir kan kembali positifnya Roh Kudus sedang bekerja dengan sangat dahsyat. Sehingga semua orang itu sekarang ini dipakai Tuhan, bahkan anak-anak baru pun bisa menyampaikan yang pesan yang berskala nasional maupun internasional. Dan ternyata saudara tidak. Ya, ternyata tidak.
Ya, banyak sekali mereka sampaikan. Sekarang sudah bulan Juni tidak terjadi satupun. Padahal pesan-pesan itu disampaikan terjadi bulan ini dengan detail sekali. Dan tidak terjadi. Sehingga saya menintrospeksi diri, saya terlalu lost. Maksudnya memang baik, ya, memfasilitasi mereka untuk menyampaikan apa saja. Tetapi saya lupa untuk berhati-hati. Ya, sehingga cukup kacau, saudara, cukup menimbulkan permasalahan. Seperti misalnya ada yang sakit, dapat pernyataan ada sakit, kemudian saya minta ada orang yang lain yang doakan, didoakan, ternyata ngawur, saudara, dapatnya. Waktu itu ada sakit, saudara, dia sakit di pinggang. Waktu didoakan dibilang, kamu kurang minum, kata Tuhan. Orang yang bilang, maaf, saya sakit di pinggang itu karena baru-baru jatuh. Ini kisah nyata, saudara, ya. Dari mana dia tahu apa sakit pinggang itu? Kamu sakit pinggang karena kurang minum. Dengan yakin Tuhan bilang kurang minum. Dia bilang bukan. Memang sih waktu itu dapatnya kan ada orang sakit pinggang di sini. Dia angkat tangan. Ayo latihan doakan. Tuhan bilang kamu kurang minum. Orangnya bilang bukan. Saya mulai sakit ini karena baru-baru saya jatuh. Nah, saudara jadi kacau kan? Itu juga saya belajar lagi, saudara. Wah lah kacau ini kalau begini ya. Terus ada lagi nyampaikan pesan lain yang disampaikan juga enggak begitu. Ya, jadi kacau semua. Makanya saya belajar apa saya terlalu cepat. Ya, saking semangatnya kepingin mereka semua peka. Ya, jadi kacau balau. Kedua, saya terlalu percaya sehingga juga kacau balau. Nah, ini saya juga terpaksa saya rubah sedikit, saudara. Ya, supaya tidak seperti itu karena semua skalanya top, saudara. Ya, pesawat jatuh tanggal sekian jam sekian. Wah, tidak ada, saudara, ya. Itu. Terus ada bank bangkrut. Nah, bulan sekian bank itu akan bangkrut. Ini sudah bulan 6 tidak terjadi juga, saudara, ya. Dan dia sudah sampaikan tuh bulan 2 bank bangkrut. Tidak terjadi. Jadi banyak hal tidak terjadi. Makanya sekarang ini kita lebih fokus kepada mempertajam pendengaran. Yang kedua, dengan mempertajam pendengaran dan terus lebih banyak duduk kaki Tuhan, kita akan membuat apa yang kita sampaikan lebih akurat. Ya, lebih akurat daripada asal-asalan sehingga adu urat sama yang disampaikan. Sampai yang sampai itu kesel kan dia bilang, enggak. Saya bilang, saya sakit pinggang ini baru saya jatuh, mulai itu sakit. Wah, itu saudara, ya kurang minum. Memang kalau analisa seringkali orang sakit pinggang karena kurang, rupanya dia pakai anunya, saudara, mungkin sering baca artikel atau apa, kurang minum. Ya, ada beberapa lagi sampai jadi kacau. Nah, akhirnya saya berhentikan seperti itu, saling mendoakan itu, saudara. Baik. Ya. Tadi sudah banyak hal yang kita dapatkan. Ya, banyak pesan Tuhan. Ya, tapi yang tadi yang luar biasa kan dibawa jalan-jalan dalam perjalanan roh oleh Tuhan, ya toh? Ya, saya juga tadi dibawa sedikit sebentar saja dalam perjalanan seperti itu, ya pasti ada yang lain-lain lagi. Ingat, ya, kan tubuh jiwa roh. Ketika jiwanya masih di dalam tubuhnya, dia orang itu masih hidup. Rohnya bisa pergi. Saudara, rohnya bisa pergi kapan saja. Di mana ayatnya? Kitab Wahyu. Di hari Tuhan rohku diangkat oleh Tuhan. Yohanes tetap di Pulau Patmos, tapi rohnya yang pergi. Jadi kita tetap duduk berdoa, kita masih hidup di situ, tidak pingsan, tidak setengah mati, koma, tapi roh kita pergi. Tidak ada pengaruh dengan diri kita tetap bisa ngomong, bisa nyembah, ya. Tapi roh kita pergi diajak Tuhan. Dan jangan kalau diajak ke tempat-tempat yang menakutkan, jangan takut. Karena kalau keliwat takut, perjalanan selesai. Ya, Tuhan tidak memaksa kita untuk berani. Kalau kita terus bilang takut Tuhan, biasanya langsung kembali. Jadi,
lihat apapun diperlihatkan oleh Tuhan, kuasa gelap atau apa yang menakutkan, ya minta keberanian supaya penglihatan itu sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Ya, kemudian kalau kita dikasih lihat taman, dikasih lihat perbukitan, dikasih lihat kebun bunga dan lain-lain itu, saudara, ya, itu kemungkinan ya adalah taman Firdaus, bukan surga. Ya, jadi biar pohonnya pun tidak tinggi-tinggi, pohon bunganya pun paling tinggi 80-90 cm, rapi, terus ada taman, ada telaga, ada sungai, macam-macam. Saudara. Kenapa? Karena kan Alkitab bilang surga tanahnya dari emas. Dan saya belum pernah dibawa ke Tuhan ke tempat yang tanahnya dari emas. Oke, jadi biasakan dan rindukan untuk dibawa. Loh, seperti seorang anak yang diajak oleh bapaknya jalan-jalan. Ya dong, ayo jalan. Gitu loh, rindukan itu. Saudara, jadi setiap saudara dan saya merindukan hal yang rohani, sebanyak apapun saudara dan saya rindu, Tuhan tidak pernah bilang kamu rakus dan tamak. Tidak ada. Jadi minta, Tuhan aku minta dong diajak jalan-jalan. Ya dong, boleh, sangat boleh. Ya, bapak juga kepingin ajak anaknya jalan-jalan toh. Ya, tapi ingat jangan begitu diajak misalnya seperti saya dulu diajak ke ini kerajaan angkasa itu, monster semua isinya bentuknya aneh-aneh. Saya bilang aku takut Tuhan, aku takut di sini Tuhan. Ya, beberapa kali saya bilang takut terus selesai. Ya sudah, dikembalikan lagi ke dalam suasana waktu doa itu. Ya, jadi jangan takut. Mau dikasih lihat apa, lihat aja. Gitu ya, karena kalau udah bilang takut, selesai. Terus, saudara, ya, biasakan diri, kan kita sudah mulai banyak doa ini sekarang, banyak mulai berjam-jam. Biasakan sesudah berhenti menyembah, menyanyi, memuji, bersyukur, dan lain-lain. Biasakan diri masuk ke satu level di mana ini benar-benar semua masalah rasanya sudah lepas. Hati yang gundah rasanya sudah adem, semua sudah enak banget. Terus apa? Nunggu. Ya, nunggu apa? Saudara, menunggu Tuhan, bukan menunggu dia bicara, menunggu dia kasih petunjuk. No. Itu enggak, bukan itu. Tapi ya menunggu, menikmati pergaulan, menikmati persekutuan, menikmati saat berduaan dengan Tuhan. Di saat nunggu seperti itu tidak boleh minta apapun sama sekali. Hanya menikmati hadirat Tuhan. Sebelumnya boleh, Tuhan aku kepingin diajak, aku kepingin lihat wajahmu kayak apa sih yang aku sembah itu. Boleh. Tapi waktu nunggu itu benar-benar dalam kondisi 100% berserah. Tuhan mau apa? Mau suruh aku berdoa kah? Mau apa? Pokoknya aku diem, aku enggak komen apapun. Ya. Terus misalnya, sudah berjam-jam pun saudara dan saya tidak dapat apapun, tidak masalah. Karena secara roh, kita punya roh ini sedang disegarkan lagi, sedang diisi lagi, sedang dimandikan lagi, itu sedang terjadi di alam roh. Sehingga saudara akan lihat sesudah doa yang sekian jam itu, beberapa hari itu, ya, suasana hati kita, suasana pikiran kita itu adem masih, dan itu bisa bertahan beberapa hari, saudara. Seperti HP yang dicas full, ya, dia bisa bertahan beberapa hari. Jadi kalau sebelum beberapa hari itu pun kita terus lagi ngecas lagi, dia akan seperti itu lagi, dia akan seperti itu lagi. Jadi nggak sempat sampai benar-benar ruwet otaknya. Ya, nah kalau ruwet otaknya ini jawabannya sederhana. Nah, satu, bisa dia doa dulu ngetop, ya dah, tapi kemudian seminggu nggak doa lagi yang berkualitas. Sehingga HP-nya low bat. Oke. Ini, jadi kembali ke sini saudara,
Ya, jangan gini loh, jangan prinsipnya gini. Kalau aku doa, aku harus dapat dengar suara, aku harus dapat penglihatan. No, enggak ada hal seperti itu sudah. Ya, di level saudara dan saya diam itu hanya menikmati. Hanya menikmati kebersamaan dengan Tuhan, hanya menikmati hadirat Tuhan. Daud bilang lebih baik satu hari di pelataran. Saudara, kalau saudara dan saya lihat pelataran dengan ruang suci dan ruang maha suci, iya kan? Di pelataran itu cuma ada 2 alat. Ya, yang pertama itu namanya kolam basuhan untuk membasuh tangan dan apa itu, ya, yang sampai hari ini kan masih dipraktekkan di gereja Katolik. Jadi jangan bilang salah. Ya, itu ada di Alkitab. Saudara, itu diambil air loh. Ya, itu memang di perjanjian lama ada. Jangan bilang kita salah. Saudara, jangan karena kita tidak ngerti terus kita ngakimi. Itu ada. Jadi tolong perhatikan. Ya, terus yang kedua, mesbah korban bakaran. Hanya ada 2 alat di situ. Ya. Jadi di pelataran pun apa di pelataran, Saudara? Dia dimandikan lagi, dia disegarkan lagi, dia dibersihkan lagi. Jadi sekalipun kita tidak berbuat dosa, saya mau sampaikan, tetapi kan bisa pikiran kita ruwet, galau, gundah gulana, betul? Iya. Itu kan kita tidak berbuat dosa, cuma pikiran lagi ruwet. Ya enggak, pikiran lagi kacau, banyak sekali ganggu pikiran kita. Terus apa? Hati kita juga lagi galau. Nah, di situ dimandikan lagi biar segar. Kita tidak bikin dosa, tapi bisa pikiran kita nggak tenang. Kita nggak bikin dosa, bisa nggak bisa tidur. Nggak bikin dosa loh. Orang nggak bisa tidur, nggak dosa loh. Saudara. Tapi kan bisa karena pikirannya kelewat banyak. Iya toh? Gitu. Nah, terus hati kita juga kan, kadang-kadang hati ini rasa capek Tuhan. Lo capek, nggak dosa lo. Tuhan nggak bilang, jangan ngomong capek lo. Enggak. Dia tahu kita capek, betul? Kalau capek kerja enak tidur, nek capek hati tidak bisa tidur, betul? Itu masalahnya. Jadi disitulah kita dibersihkan kembali. Terus yang kedua, mesbah korban bakaran, ya itu apa? Pertobatan. Jadi di situ apa, saudara? Kita bertobat lagi, bertobat lagi, bertobat lagi. Ingat, Tuhan pikiranku ternyata tidak terkendali berapa hari ini. Tuhan hatiku ini, Tuhan kok hilang damai sejahtera. Nah di situ bertobat lagi. Makanya Daud katakan lebih enak satu hari di pelataran loh, bukan di ruang suci loh. Apalagi di ruang maha suci, cuma di pelataran aja seneng. Ya, nah makanya kita jangan cuma terima janji Tuhan, terima apa? Sini Tuhan dinubuat baru seger. Enggak, saudara. Ya, duduk di kaki Tuhan, nikmati segernya. Coba saudara bayangkan, kalau kita benar-benar kualitas doa semalamnya ini bagus, berhari-hari kita masih rasa damainya. Berhari-hari pikiran itu masih enak banget. Ya, makanya ayo sekarang, ya, kita terus akan fokus kepada doa, bukan kepada masalah. Ya, dan saya pribadi saya katakan sama saudara, terus terang saya bilang dari dulu, Tuhan, PD ini goncangkan sudah. Kenapa? Karena kan Tuhan Yesus sudah ditinggalkan semua orang, barulah kemudian sehari bisa bertobat 3.000. Ya loh. Betul. Kalau selama dia bersama dengan murid-murid yang bertobat berapa orang? Nah, 5.000 orang ditegur aja 5.000 minggat. Coba. Bayangkan 5.000 bersih minggat, bulat minggatnya saudara. Sisa berapa? 12. Sampai dia bilang kamu juga tidak minggat ya. Sisa 12 lagi. Jadi selama tidak ada pengguncangan, selama tidak ada ujian yang mengguncangkan, itu tidak bisa bertumbuh dengan benar, saudara. Ya tetap bolak-balik gini-gini terus. Ya. Jadi saya juga Tuhan guncang sudah biar sisa berapa yang benar-benar murni, dari situ baru bisa ada pertumbuhan. Ya, tapi selama PD 6 tahun ini enggak pernah, saudara. Ya gini-gini aja sampai saya, Tuhan kenapa sih belum digoncang-goncang ini Tuhan gitu loh. Ya cuma silih berganti gitu tuh yang datang. Ya. Yuk, mulai makanya kita bulan depan itu siapkan hati benar-benar, ya.
Ingat saudara ya, satu hal. Ketika saudara sudah masuk hadirat Tuhan, mau bilang amin itu malas. Kenapa orang bisa doa begitu lama padahal cuma bilang terima kasih Tuhan, terima. Apa enggak bosan bilang terima kasih ratusan kali itu tok ngomongnya? Enggak. Kenapa? Dia sudah menikmati hadirat, maka dia malas bilang amin. Karena dia tahu begitu dia bilang amin, dia keluar dari hadirat Tuhan, berapa hari lagi dia akan mumet lagi, ada suntuk lagi pikirannya, suntuk lagi hatinya. Makanya dia menikmati di hadirat itu, yang ruwet jadi tenang, hati yang galau jadi adem ayem gitu loh. Nah, itu hasil dari doa yang berkualitas. Jadi kalau saudara pulang sekarang ini terus masih pikirannya ruwet, percayalah itu doa tidak berkualitas. Ya, tapi kalau pulang ini ada sesuatu yang beda, semangatnya, hatinya, kesegarannya, itu ada hasilnya kita berdoa. Ya. Jadi bisa dilihat indikator doa orang berhasil atau enggak di situ. Saudara. Terus, ya. Kita belum dibawa Tuhan dalam doa peperangan yang benar-benar. Cuman paling kita disuruh doakan ini, doakan itu, belum masuk dalam peperangan. Belum misalnya waktu kita doa itu tiba-tiba ada hal-hal yang aneh terjadi. Belum. Contoh, tiba-tiba lampu-lampu korslet. Belum. Belum terjadi. Kita belum berhadapan langsung dengan kuasa itu, muka dengan muka. Kenapa belum? Ya Tuhan tahu tuh. Kalau kita dikasih langsung berhadapan dengan begituan, dia tahu kita ini belum siap. Berarti kalau iblis berani muncul, berarti dia tahu yang dihadapi selevel. Gitu loh. Lah kalau dia muncul, dia bilang, apa kamu petinju kampung mau lawan petinju internasional? Nggak mau dia saudara. Dia juga gengsian. Ya ngapain dia bilang? Nggak kelas, betul? Nah, nanti akan kita dibawa dalam peperangan-peperangan seperti itu. Ya, peperangan-peperangan yang berhadapan langsung. Ya, mungkin sementara kita berpengalaman melawan tuyul, ya, melawan roh-roh yang berbentuk macam-macam. Iya. Tapi belum yang benar-benar yang punya kuasa yang bisa ditampakkan. Ya, kuasa yang bisa ditampakkan. Itu tiba-tiba ya seperti tadi saya bilang korslet terus ini tiba-tiba nyala. Itu biasa saudara. Ketika dia mau unjuk kuasanya, dia mau ini loh aku. Dan kita belum. Ya paling kita tengking-tengking yang kecil-kecil itu saudara. Ya, yang kecil-kecil bilang ya sama aku kamu selevel, bilang gitu ya. Kalau yang besar-besar ya enggak. Ngapain dia bilang levelmu enggak seperti aku kok. Ya, jadi kita belum masuk ke daerah itu, kita belum masuk ke persekutuan yang mengadakan peperangan itu. Jadi nanti siapkan diri, ya, siapkan diri. Kita akan bisa sampai nanti kapan Tuhan bawa kita ke hal-hal seperti itu. Ya, kapan ketika kita doa tiba-tiba penguasa gunung anu muncul depan kita gitu tuh loh. Ya enggak apa-apa, dia mau muncul ya kita suruh pergi gitu loh. Jangan ditanyai terus mau tanya togel boleh. Ya wah ini kacau. Ya minta 4 angka aja. Ya ini enggak boleh ya. Jadi saudara, kita sedang dipersiapkan. Ya namanya pasukan dipersiapkan itu juga nanti dibawa ke level-level itu. Jadi biasa nih tiba-tiba kita menyembah dia muncul depan kita gitu biasa. Ya. Ayo siapkan diri. Pak, tapi saya takut. Nah, kembali ke situ. Ya, makanya dilatih dulu supaya tidak takut. Nah, terus gimana misalnya nanti ada manifestasi itu tuh ya biasa. Saudara. Makanya kita tidak berhenti hanya sampai berdoa, dijawab doanya, terus kendor doanya, gitu. Nanti kendor berkatnya, kenceng doanya, gitu. Kenceng berkatnya, kendor doanya, ya begitu aja. Kan bolak-balik gitu terus ceritanya, betul lingkarannya, ya dah.
Kendor berkat, kenceng doa. Ya toh, kenceng berkat, kendor doa. Dia bolak-balik gitu. Cuma 2 kali bolak-balik, tidak ada kemana lain, saudara. Kita tidak akan hanya berhenti sampai sana. Kita akan maju terus. Ya, sampai itu kita akan bertemu dengan para penguasa itu. Karena Tuhan Yesus katakan, dia datang untuk membinasakan perbuatan si jahat. Saudara, bukan cuma maaf kata, yang lemah dihibur. Terus yang lagi stres dinubuatkan kekayaan. Bukan. Membinasakan perbuatan si jahat. Lah, bagaimana cara membinasakannya? Kan begitu kalau enggak masuk dalam peperangan rohani. Tapi kita enggak cari-cari tempat keramat. Tolong perhatikan. Pergi tempat keramat, sirami, injak, itu enggak. Kita enggak kerjanya nyari-nyari begitu. Kita hanya akan mendoakan yang disuruh Tuhan, digerakkan Tuhan. Bukan pergi cari tempat keramat. Saudara. Ya, kalau tempat keramat kita cari, dia nggak gangguin kita kok kita ke sana. Kecuali dia datang. Atau kecuali Tuhan bilang, ada perjanjian dengan tempat itu tahun sekian yang harus diputuskan. Nah, itu lain lagi. Oke, baik. Sekarang sudah jam 5:30. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Tadi kan sudah sebagian kita sama-sama share apa yang kita dapatkan, ya. Sudah ada sebagian besar, tapi mungkin ada yang sangat penting, yang urgent mungkin yang perlu disampaikan, yang juga akan menjadi bahan doa kita bersama. Bukan hari ini, hari yang lalu itu saya tiba-tiba lihat kayak ular itu di sana, karena mereka nggak panjang. Kayak keluar dari air gitu, cuman nggak keluar sini, cuman gitu. Keluar dari air, ular. Untuk badannya kayak ular, tapi loncongnya itu nggak kayak. Nggak. Baik, ya. Jadi saudara, serangan demi serangan. Kalau tahun lalu kita dapatkan ada panah-panah yang diarahkan ke Indonesia, tapi semua panah itu mental balik. Dan tidak terjadi apa-apa. Kita bisa lewati tahun lalu dengan selamat. Ya. Tetapi kita tidak tahu tahun ini masih setengah tahun. Tahun ini masih setengah tahun. Ya, karena ada lagi masalah yang lain. Banyak hal yang tidak bisa di-sharekan untuk sementara. Ya, tapi saya berharap kita semua bisa menunjukkan kesungguhan kita sama Tuhan. Kita semua bisa menunjukkan sikap hati kita yang benar sama Tuhan. Sehingga saya juga kalau buka apa-apa, saya lega. Dalam hati tidak ada kekhawatiran saya habis itu ada masalah. Itu bukanlah murni. Oke, jadi ada lagi yang urgent misalnya yang rasanya harus di-share untuk kita bawa dalam doa. Kita mau bagi. Ya, kalau yang tadi saya kan men-share. Ada satu tempat, ada satu daerah yang Tuhan bilang dihancurkan. Ya. Nanti bisa kita waktu doa mohon juga minta kemurahan Tuhan untuk tempat itu. Tapi Pak, kita nggak diisu tempatnya. Nah, ya sudah, saudara bilang aja Tuhan, yang kau perlihatkan itu Tuhan. Kembali nanti sesudah kita ini benar-benar sama-sama sudah tersaring, ya toh? Sudah mulai lebih baru saya bisa buka-buka semua. Ya, karena kadang-kadang kan ada iseng-iseng terus WhatsApp tuh. Ada yang nanya, kemarin doa malam dapat apa? Itu banyak yang tidak mau datang tapi ingin tahu dapat apa. Ya, saudara mohon tidak menyampaikan apapun walaupun dia teman baik. Ya, itu diajar oleh seorang hamba Tuhan yang beberapa hari lalu khotbah. Dia bilang kalau mereka bahkan itu kalau dia datang terlambat pun dia tanya ada pesan Tuhan, jawab tidak ada. Misalnya yang perlu bersama-sama kita waktu doa kita doakan. Ya, saudara nanti dibawa ya dalam doa. Banyak apa? Kalau yang kemarin juga ada hamba Tuhan ngomong siap-siap untuk masa penganiayaan. Ya, jadi tidak main-main lagi ngomong berkat, naik terobosan, naik tahun kelimpahan, naik. Ya, kita tidak tahu bagaimana besok. Yang jelas kita banyak berdoa.
supaya kemurahan Tuhan atas bangsa kita tidak diangkat. Jadi ini pokok-pokok doa waktu kita berdoa secara pribadi. Jadi jangan cuman, aduh saya sendiri ruwet lah, banyak masalah. Saudara, kalau kita selalu fokus kepada masalah kita, percayalah doa kita juga pasti tidak dijawab Tuhan kok. Ya. Karena Tuhan mau kita mengurusi orang lain, terus urusan kita diurus Tuhan. Tuhan suruh kita ngurusi urusan orang lain. Nek kita tidak pernah bisa dipakai oleh Tuhan ngurusi orang lain, ngapain Tuhan ngurus kita? Gitu loh. Jadi ayo mulai kalau doa-doa pribadi bahwa dalam doa. Kita boleh kelompok kecil, kita boleh orang-orang yang mungkin tidak terkenal, tidak orang-orang yang hebat. Ya. Tetapi kalau kita benar, kalau kita menuruti apa yang Tuhan mau, doa itu menjadi berkuasa. Ya, mungkin tidak masalah terkenal atau tidak, di orang-orang yang wah sudah akurat sekali nubuatannya atau apalah gitu. Ya, tidak ada urusan dengan hal-hal itu. Karena ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya toh. Karena kan gitu Alkitab bilang kita diberi kuasa untuk memukul mundur musuh. Gimana caranya ya? Dengan kekuatan doa. Ya, makanya sudah tidak waktunya lagi ngomong berkat, cari nubuatan sogeh. Tuhan mau kasih apa, ya toh? Kasih emas 500 kilo, ya toh, kasih rumah mewah, kasih, udah tidak zaman, saudara. Ya, ayo kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ayo kita lebih tekun cari Tuhan. Oke, baik, rasanya itu saja. Ya, berlibur silakan berlibur, asal jaga makan dan jaga kesehatan, termasuk jaga kehidupan doa. Jangan waktu berlibur sama sekali juga libur doa. Ya, baik itu saja. Mari kita tutup dalam doa.